Saudara, saat ini saya sedang berada di lapangan Timnas Sepak Bola Indonesia yang berada di Komplek Gelora Bung Karno, dan saat ini kita menyaksikan para pesepak bola belia yang sedang melakukan latihan untuk mempersiapkan diri untuk menuju kepada event-event. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Timnas Indonesia sudah lolos di Piala Asia, yaitu untuk kelompok U20, U23 dan tim senior. Untuk itu kita ikuti pembahasan lebih lanjut. Sukses tim nasional Indonesia lolos ke putaran Piala Asia kelompok umur U20, U23 dan timnas senior tidak terlepas dari sosok pelatih Sintayong. Sebelumnya timnas U21 meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 di Kamboja setelah di partai final mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Keberhasilan di kedua event internasional ini telah memberi harapan baru bagi masyarakat sepak bola Indonesia, sekaligus sebagai tanda kebangkitan sepak bola nasional. Sementara pemerhati olahraga Herman Caniago menilai sukses timnas Indonesia melaju ke Piala Asia tahun depan menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia untuk menuju level Asia dan dunia. Di sisi lain, sebagai penanggung jawab prestasi sepak bola Indonesia, PSSI dapat melakukan pembinaan pemain usia muda melalui ajang kompetisi kelompok umur yang digelar di berbagai daerah di tanah air. Dengan digelarnya kompetisi kelompok umur diharapkan akan lahir pemain muda bertalenta yang nantinya dapat menjadi pemain nasional. Untuk mendapatkan pemain yang berkualitas itu, federasi dalam hal ini PSSI itu juga harus melakukan kompetisi kelompok umur ya, yang dilakukan oleh PSSI, dan demikian juga dengan klub melakukan pelatihan untuk talenta muda melalui akademi. Dan dari mereka-mereka yang berlatih melalui kompetisi itu dilakukan talent scouting, sehingga nanti bisa ditemukan pesepak bola yang berkualitas. Dari yang berkualitas itu kemudian nanti dimasukkan dalam pemusatan latihan atau training center, sehingga itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal daripada pesepak bola tim nasional kita. Sementara untuk membantu pembentukan tim nasional Indonesia diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dari klub, pemain, dan pihak PSSI. Sebenarnya kalau saya lihat ini tergantung daripada komunikasi yang dibangun ya. Baik itu antara federasi dalam ini PSSI dengan klub ya, dan pemilik klub dengan pelatih yang ada di klub, maupun dari pelatih timnas sendiri yang harus membangun komunikasi juga, sehingga berdasarkan identifikasi atau pemantauan yang dilakukan oleh tim pelatih timnas tadi, mungkin sebelumnya harus disampaikan dulu, dikomunikasikan kepada
pemilik klub dan pelatih klub yang nanti selanjutnya akan di follow up oleh federasi dalam ini PSSI untuk meminta secara langsung pemain-pemain yang berkualitas tersebut untuk dapat tampil di dalam tim nasional. Selama ini telah terjadi tarik ulur kepentingan antara klub sebagai pemilik pemain dengan pelatih timnas Indonesia yang membutuhkan pemain untuk bergabung di timnas Indonesia. Oleh karena itu, adanya dukungan dari pemilik klub akan membantu dan mempermudah timnas Indonesia menjalani pelatnas untuk persiapan menghadapi pertandingan event internasional. Sementara pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, telah melakukan berbagai perubahan di timnas Indonesia dengan memanfaatkan pemain muda keturunan yang berkarir di Eropa. Untuk itu, pelatih Shin Tae-yong mencari pemain usia muda keturunan yang nantinya dapat memperkuat timnas Indonesia berkiprah di level Asia. Pelatih kita, timnas kita saat ini sudah bisa membangun suatu kultur daripada sepak bola Indonesia yang sudah bisa mendekati level Asia bahkan level dunia. Oleh karena itu, kalau ada suara-suara di masyarakat yang hendak mengganti pelatih timnas sekarang ini, menurut saya itu ya diabaikan saja, karena untuk membentuk satu tim itu tidak mudah ya, perlu jangka waktu yang cukup lama. Ukurannya bukan pada level-level yang level di Asia Tenggara, tapi pada level Asia dan level dunia. Disitulah menjadi ukuran apakah pelatih itu berkualitas atau tidak. Langkah ini dikaitkan dengan materi pemain yang berkiprah di Liga Indonesia dan dinilai kurang memenuhi harapan untuk bisa bersaing di level Asia. Dengan memadukan pemain keturunan dan pemain usia muda yang berkiprah di Liga Indonesia maupun di luar negeri, Shin Tae-yong telah berhasil membangun sepak bola Indonesia ke level Asia. Demikian ulasan kita tentang timnas Indonesia yang sudah lolos Piala Asia, baik itu U20, U23 maupun senior. Sampai jumpa pada event berikutnya. Yeah.